Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah boleh menyapa yang duduk di samping kiri dan di samping kanan dengan sapaan seperti ini? Tuhan memberkati. Oke, puji Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah perjalanan iman Anda di dalam mencari Tuhan? Sudahkah Anda menemukan Tuhan? Bagaimana perjalanan iman Anda? Sudahkah Anda benar-benar menemukan Tuhan dalam hidup Anda? Mungkin pertanyaan berikutnya yang sering kita tanyakan, Romo, bagaimana saya memulai untuk mencari Tuhan? Di mana saya mulai? Jawabannya, mulai di mana Anda berada saat ini. Mulai dalam situasi hidup Anda seperti apapun. Anda sedang di atas, sukses, berhasil, sedang menikmati hidup, mulai di situ. Anda merasa hidup ini seperti biasa-biasa saja, mulai di situ. Atau mungkin Anda sedang mengalami posisi di mana hidup ini terasa begitu berat, sedang mengalami kesulitan dalam hidup. Mulai di situ. Mulai perjalanan Anda untuk mencari Allah di tempat di mana Anda berada saat ini.
Perjalanan untuk mencari Allah, perjalanan iman kita ini bukan suatu perjalanan yang mudah. Ini suatu perjalanan yang sangat panjang. Anda akan melalui banyak sekali pengalaman-pengalaman sulit, pasti. Jalan berbatu, becek, hujan, jalan menanjak, naik, turun, terjal. Mencari Tuhan sulit. Akan ada banyak sekali tantangan. Dan kadang-kadang juga Anda akan mengalami apa yang dinamakan dengan pengalaman padang gurun. Desert experience. Ini saat-saat di mana antara yang nyata yang tidak nyata ini terasa bercampuran, fata morgana. Mengapa? Haus, lapar, karena padang gurun itu tempat yang kering. Perjalanan iman Anda akan sama seperti pengalaman di padang gurun. Kadang Anda merasa lelah. Ada saat di mana juga Anda mulai merasa harus berhenti, menyerah, putus asa. Pengalaman di padang gurun. Kesulitan ini datang karena mengapa? Karena mungkin kita melihat bahwa Tuhan ini adalah sosok yang besar, yang tidak bisa dijangkau, yang besar, yang megah, yang sulit ditemukan. Terkadang sosok Tuhan ini, sosok Allah di dalam pikiran kita ini adalah seorang yang sembunyi, yang tidak mau menampakkan dirinya. Kita takut, was-was. Tetapi Tuhan Allah begitu mencintai kita, Allah tidak mau kehilangan kita. Nah, Allah kemudian berkata, oke, baik, mungkin kamu punya pemikiran yang salah tentang diriku. Mungkin di matamu aku ini adalah sosok yang sangat menakutkan. Mungkin di matamu aku ini adalah sosok yang sangat mengancam. Baik, untuk itu aku akan menyesuaikan diri untukmu, supaya aku mudah kamu temukan. Kemudian Tuhan menjadi seorang bayi. Kemudian Tuhan mudah ditemukan. Allah kemudian menjadi seorang bayi, sang sabda menjadi daging. Saking cintanya Tuhan kepada kita, Ia menjadi sosok yang lemah. Ia menjadi sosok yang rapuh. Ia menjadi seorang bayi yang perlu perlindungan. Mengapa? Supaya kita tidak takut lagi, supaya Ia mudah ditemukan. Nah, siapa yang di sini kalau lihat bayi itu takut? Nggak mungkin kan? Reaksi kita kalau lihat bayi itu pasti senang, karena bayi itu imut. Kalau misalnya ada bayi, mungkin ada keluarga sedang kumpul, mungkin di ruang tamu, tiba-tiba ada bayi di situ, dibawa ke ruang tamu, pasti semuanya senang, karena bayi itu seperti magnet. Segala perhatian kita akhirnya tertuju kepada bayi itu, mengarahkan semua perhatian kita. Dan Allah seperti itu. Allah tidak mau kita takut kepadanya. Allah tidak mau Ia menjadi ancaman kepada kita. Allah merelakan dirinya untuk ditemukan, dan Ia menjadi seorang bayi. Supaya kita tidak ada alasan lagi untuk berhenti dan menyerah untuk mencari Allah. Ia menjadi sosok yang lemah. Ia menjadi sosok yang rapuh. Tapi cintanya kepada kita bukan lemah dan rapuh. Cintanya kepada kita besar, kuat, benar, dan cerah. Kemudian kita bertanya, seberapa besar cintamu kepada aku ya Tuhan? Seberapa besar Tuhan cintamu kepadaku? Dan Tuhan menjawab, sebesar ini. Sebesar ini. Sebesar ini tanganku terentang, kedua tanganku dipaku di kayu salib,
sebesar ini cintaku kepadamu. Masihkah engkau ragu? Kemudian kita bertanya, sekuat apa cintamu kepadaku Tuhan? Sekuat ini, aku menjadi manusia, aku memikul salib untukmu, aku digantung di kayu salib untukmu. Sekuat itu. Kemudian kita bertanya, sebenar apa, sesungguh apa cintamu kepadaku Tuhan? Sebenar ini, aku rela mati untukmu, aku bangkit dari mati, supaya kamu tidak mati, tetapi hidup. Kemudian kita bertanya lagi, seberapa cerah, seberapa terang cintamu kepadaku Tuhan? Dan Tuhan menjawab, seterang dan secerah hari Minggu ketika aku bangkit dan malaikat menampakkan diri mengabarkan kabar sukacita kepada Maria Magdalena, kepada para murid. Secerah itu, seterang itu cintaku kepadamu. Kemudian kita juga terkadang meminta tanda, petunjuk, sama seperti ketika Raja dari Timur, ketika orang bijaksana ini, kita masih meminta petunjuk supaya kita bisa menemukan Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan tanda. Di mana tanda itu Tuhan? Dan Tuhan menjawab, di atas. Lihat ke atas. Lihat ke atas. Tanda. Tanda salib. Kemudian kita juga bertanya, sekarang aku sudah menemukan Dikau ya Tuhan. Sama seperti ketika Raja dari Timur, mereka membawa persembahan. Kemudian kita bertanya, hadiah apa yang bisa aku bawa kepadamu Tuhan? Persembahan apa yang bisa aku berikan kepadamu, Yesus? Dan Tuhan menjawab, emas, kemenyan dan mur, segala persembahan ini tidak aku minta daripadamu. Yang aku minta daripadamu adalah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sebagai persembahan kepadaku. Mengapa? Karena aku telah mempersembahkan hidupku kepadamu. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan biarkanlah Tuhan menemukan kita. Dan Tuhan mengatakan kepada kita, jangan lagi sembunyi. Jangan lagi melakukan apa yang dilakukan dan mengulangi apa yang dilakukan oleh nenek moyangmu, Adam dan Hawa. Mereka sembunyi daripadaku, jatuh dalam dosa, mereka sembunyi. Di taman Firdaus mereka sembunyi. Jangan lagi sembunyi daripadaku, karena aku rindu untuk melihat engkau, karena aku rindu untuk berjalan bersamamu, karena aku rindu untuk berbincang-bincang bersamamu, karena aku rindu untuk menyebut namamu. Anakku yang dikasihi, engkau yang aku kasihi, engkau yang sangat berharga kepadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah apabila kita menemukan Tuhan dalam hidup kita, hidup Anda dan hidup saya akan berubah total, tidak akan menjadi sama seperti dahulu. Setelah kita menemukan Tuhan, hidup kita menjadi baru. Sama seperti ketika Raja dari Timur. Jangan lagi kembali menuju jalan yang lama. Jangan. Berjalanlah menuju jalan yang baru. Karena jalan yang lama kita dipenuhi dengan segala dosa kita. Karena jalan yang lama ini membawa kita kepada kesesatan. Karena jalan yang lama ini kita tidak bisa menemukan Tuhan. Sama seperti ketika Raja dari Timur ini, berjalanlah melalui jalan yang baru. Setelah kita menemukan Tuhan, berjalanlah melalui jalan sukacita. Berjalanlah melalui jalan pertobatan. Sekarang Anda sudah memberikan diri Anda. Sekarang Anda sudah menemukan Tuhan dan memberikan hidup Anda 100% kepada Tuhan. Dan sebagai gantinya Anda menerima hadiah
yang adalah Tuhan itu sendiri. Bawa hadiah itu yang sudah Anda temukan dan jalanlah menuju jalan baru. Ini adalah sukacita yang kita rayakan pada hari raya penampakan Tuhan ini. Mengapa? Karena Tuhan tidak lagi menampakkan dirinya hanya kepada bangsa Israel. Tuhan telah merelakan dirinya untuk menunjukkan wajahnya kepada kita semua. Bapak Ibu, di dalam pemikiran bangsa Israel, bangsa Yahudi, Mesias itu hanya untuk mereka sendiri saja. Bahwa yang dinubuatkan itu hanya datang untuk bangsa Israel saja. Itu yang diajarkan kepada mereka. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Jadi Mesias itu datang eksklusif hanya untuk mereka saja. Kita bersukacita dalam perayaan ini ketika Raja dari Timur ini adalah bukan dari bangsa Israel, bukan keturunan dari bangsa Yahudi. Artinya apa? Tuhan sendiri mau menampakkan kemuliaannya. Tuhan sendiri mau menawarkan keselamatannya bukan hanya kepada bangsa Israel, kepada kita semua yang bukan dari keturunan bangsa Yahudi. Maka bersukacitalah. Dan dalam sukacita itu kita bawa karena kita telah menemukan Tuhan. Karena kita telah diberikan hadiah Tuhan itu sendiri. Dan setelah kita menemukan Tuhan, kita punya tujuan hidup yang baru. Kita punya misi yang baru. Sama seperti ketika Raja dari Timur. Tidak lagi pulang melalui jalan yang lama, tapi pulang melalui jalan yang baru. Dengan misi yang baru, dengan tujuan hidup yang baru. Apa itu? Mewartakan kasih Allah ke seluruh dunia. Itu tujuan hidup kita sekarang. Itu misi kita. Wartakan kasih Allah ke seluruh dunia. Dalam keluarga Anda, di tempat Anda bekerja, dimanapun Anda diutus. Wartakan kasih Allah, ceritakan perjalanan iman Anda, di mana Anda sudah menemukan Tuhan. Mengapa? Karena Allah telah mencintai Anda terlebih dahulu. Karena Allah telah menemukan Anda terlebih dahulu.